Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ala sayyidina ibn abdillah. Para mustami'in wa nahdiyin dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah seorang raja yang hari-harinya itu suka berburu di hutan. Suatu ketika sang raja ini mengajak prajuritnya yang juga hobinya sama juga berburu ke hutan. Berangkatlah mereka berdua ke hutan. Sesampai di dalam hutan, sang raja ini tiba-tiba terjatuh dan terperosok ke dalam lubang. Dan akhirnya raja ini terluka di kakinya. Kemudian sang prajurit merespon dengan hal-hal yang luar biasa. Prajurit ini mengucapkan suatu kalimat yang tidak biasa diucapkan. Prajurit ini mengatakan alhamdulillah. Dengan kagetnya sang raja ini langsung marah terhadap prajurit tersebut, karena berpikirannya pada orang kena musibah, marah, bersyukur apa yang telah terjadi pada sang raja tersebut. Kemudian mereka berdua tertatih-tatih untuk pulang ke singgasananya, dan kemarahan sang raja berlanjut kepada prajurit tersebut, dan akhirnya prajurit tersebut dihukum oleh sang raja, dimasukkan ke dalam penjara. Hingga berbulan-bulan kebiasaan sang prajurit tersebut membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Pada akhirnya minggu dengan minggu, bulan demi bulan, raja ini sembuhlah dari penyakit tersebut, dari luka yang pernah terjadi kala itu. Dengan hobinya yang tidak bisa dihilangkan, sang raja ini pergi sendiri melanjutkan hobinya, karena ia tidak percaya lagi untuk mengajak prajurit-prajurit. Akhirnya sang raja pergi ke hutan mencari hewan-hewan buruan dengan sendirian. Masuklah sang raja ini membawa kudanya ke dalam hutan. Namun apa yang terjadi? Bukanlah mendapatkan buruan, bukanlah mendapatkan hewan yang diinginkan. Namun sang raja ini bertemu dengan sekelompok orang-orang pedalaman yang hobinya, sukanya bukan makan hewan-hewan yang dibolehkan. Namun kelompok pedalaman ini justru suka makan daging manusia. Akhirnya sang raja ini ditawan oleh orang-orang pedalaman. Mereka bergembira sekali menemukan seseorang yang sangat ganteng, tinggi, besar, dan putih. Ini merupakan kenikmatan bagi mereka, sehingga mereka ditawan oleh orang-orang pedalaman tersebut, dan keesokan harinya akan dijadikan pesta makanan. Sebelum mereka mengadakan pesta yang luar biasa, diseleksi dulu oleh orang-orang yang ahli dalam menyeleksi daging mana yang layak untuk dijadikan korban. Akhirnya masing-masing tawanan dari mereka ini diseleksi. Ketika mereka ada cacat dalam tubuhnya, mereka hilangkan, mereka lepaskan begitu saja. Mereka mengira kalau sudah cacat dalam tubuhnya, terasa dagingnya tidak mungkin enak. Kemudian giliran sang raja ini diseleksi, diteliti dari tubuh demi tubuh. Dilihatlah apakah ada luka, apakah ada cacat dalam tubuhnya. Ketika diteliti dengan sangat jeli, ternyata sang raja ini ada luka di dalam kakinya. Jalannya pun tidak kurang begitu sempurna, karena pernah mengalami kecacatan dalam buruan yang dahulu pernah ia lakukan. Akhirnya sang raja ini dilepaskan oleh orang-orang pedalaman.
begitu bergembiranya yang luar biasa yang diutarakan oleh raja ini, karena tidak dijadikan pesta oleh orang-orang pedalaman. Pulanglah dia merenung dan bergembira bercerita kepada orang-orang yang ada di penggawa sana. Dan dia merenung bahwasanya benar apa yang dia katakan prajurit waktu itu. Prajurit tersebut mengatakan alhamdulillah, bersyukur dengan adanya musibah yang kecil itu. Akhirnya dengan merenung yang mendalam, sang raja ini terus melepaskan sang prajurit tersebut. Ternyata benar apa yang kau katakan dulu, bahwasanya musibah yang pernah aku alami dulu itu adalah sebuah kenikmatan. Begitu juga sang prajurit mengucapkan alhamdulillah kepada sang raja. Karena kenapa? Andaikan sang prajurit tidak dilepaskan begitu saja, tidak dihukum oleh sang raja, sang prajurit ini pasti diajak oleh raja untuk berburu ke hutan lagi, dan akan pasti dijadikan tawanan oleh orang-orang pedalaman tadi. Karena nggak ada cacat, mungkin sang prajurit pasti dijadikan pesta makanan bagi mereka. Ini adalah sebuah menggambarkan bahwasanya sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, terkadang kita mengalami sebuah kenikmatan, terkadang kita mengalami sebuah ketidakenakan dalam hidup ini. Memang Allah sengaja menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Semuanya silih berganti. Ada susah, ada senang. Ada sedih, ada sengsara. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki dan perempuan. Semuanya Allah menciptakan berpasang-pasangan. Namun apapun yang terjadi, bagi orang-orang yang jernih pemikirannya, semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendawuhkan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Walaupun menurut pandangan kita terkadang itu tidak mengenakkan, bisa jadi berupa musibah yang ada, bisa jadi merupakan teguran-teguran yang ada. Ini adalah tanda bukti Allah sayang kepada kita. Ketika Allah sayang atau cinta kepada kita, hamba tersebut melanggar peraturan-peraturan yang ada, Allah ingatkan dengan sentilan-sentilan kecil. Dalam ayat lain disebutkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang sesuatu yang tidak mengenakkan bagi kita, justru itu baik bagi kita. Musibah-musibah yang ada itu bisa jadi kita mengucapkan bukan mengucapkan innalillah, justru mereka mengucapkan alhamdulillah dengan adanya musibah. Untung masih diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan saja Allah membiarkan kita dengan berfoya-foya kenikmatan yang ada, berfoya-foya dengan kesehatan yang ada, kenikmatan-kenikmatan yang Allah fasilitasi kepada kita, dan kita dibiarkan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, ini justru istidrat yang luar biasa. Allah menunggu balasan-balasan. Allah akan memberikan balasan kelak di akhirat. Para pemirsa dimanapun panjenengan berada, marilah kita pada momen Ramadan ini bermuhasabah diri, terus berbenah diri apa yang pernah kita lakukan, terus kita berbaik sangka, dan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Allah menegur langsung kepada kita ataupun menegur melalui lisan-lisan orang lain kepada diri kita. Terkadang kita tidak bisa membenahi diri sendiri, terkadang Allah menegur kita melalui lisan orang lain. Tentunya manusia itu tidak sempurna, masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Namun luka itu akan perih, luka itu akan pedih jika terkadang itu diingatkan oleh orang lain. Kadang tidak enak dalam diri kita, harus berbenah. Memang pahit, seperti halnya obat itu pahit, namun pada akhirnya akan sembuh. Beda lagi dengan kita minum sirup. Setiap hari minum sirup terasa manis, namun itu akan menyimpan sebuah penyakit yang mengendap dalam tubuh kita.
begitu juga nasihat-nasihat agama yang ada di sekitar kita, tentunya pahit untuk berbenah diri kepada kita. Semoga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu di Ramadan ini, sehingga kita terus memperbaiki kehidupan kita, bersih hubungan kita kepada Allah. Dia adalah tanggungan baik syariat-syariat yang ada, kemudian bersih antar hubungan kepada sesama manusia, dan tidak punya tanggungan. Kita harus membersihkan, seperti halnya kita akan melaksanakan sholat, harus bersujud dulu. Begitu juga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus beres urusan kita kepada Allah dan urusan kepada sesama manusia. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.